kita diberikan kesehatan seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Bapak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya aktivitas kita ada dalam kelancaran, senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, silakan kita berdoa dulu bersama-sama. Untuk itu kepada ketua kelas atau sesi orangnya akan memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Radit ya, Radit. Siapa lagi? Sudah? Semoga teman kalian, kalian semua Radit cepat diberikan kesehatan kembali ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik ya anak-anakku sekalian, di pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas materi di bab 2, yaitu tentang teks berita. Ya. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Apakah kalian masih ingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya di pertemuan yang lalu? Kalian masih ingat materi apa? Materi apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya? Teks argumentasi. Masih ingat ya? Masih ingat? Jadi kalau begitu apa sih teks argumentasi itu? Ya, ada yang tahu? Boleh, silakan. Sebelah sini atau sebelah situ? Argumen, itu ya. Apa argumen itu? Ya, boleh yang keras suaranya? Ya. Jenis tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat dengan menyatakan alasan, data, dan fakta yang logis serta objektif sebagai bukti. Iya. Berupa pendapat yang disertai dengan fakta. Silakan berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Bagus. Ya. Ada lagi? Barangkali ada yang lain? Ini laki-laki? Ada yang mau coba untuk mengungkapkan pendapatnya? Apa sih teks argumentasi itu? Ya, coba. Argumen. Tadi sudah ya oleh teman kalian. Siapa tadi namanya? Devi ya. Sekarang coba ada barangkali ada putra yang akan mengungkapkan pendapat apa sih itu teks argumentasi, gitu ya? Ada? Boleh? Perempuan lagi? Silakan. Yang keras, suaranya yang keras. Ya. Sebuah teks yang berisikan pendapat seorang penulis yang berupa objek, data, atau bukti nyata. Iya. Pendapat yang
yang disampaikan oleh seorang penulis itu disertai dengan bukti atau fakta atau dibuktikan dengan kebenaran gitu ya. Itu disebutnya teks argumentasi. Paham ya? Semuanya masih ingat? Masih ingat? Nah, sekarang yang akan kita pelajari di pertemuan ini adalah teks berita. Coba kalian ingat ya, apa sih itu berita? Berita itu apa? Berita tadi argumen ya. Dan sekarang berita. Ada kali coba. Siapa yang mencoba mengungkapkan pendapatnya? Ayo. Apa berita? Berita itu apa? Ya. Apa berita? Sebuah informasi. Ya, yang bagaimana informasinya dalam teks berita itu? Yang aktual dan faktual. Aktual dan faktual. Gitu ya. Nah, kalau tadi teks argumentasi berhubungan dengan fakta, ya, aktual, fakta sama saja ya. Terus sekarang teks berita berhubungan dengan fakta juga, informasi, gitu ya. Jadi apakah ada kesamaan, ada keterkaitan antara teks argumentasi dengan teks berita? Ada kesamaannya? Ada apa namanya? Ada pertaliannya, kesamaannya, kesinambungannya ada tidak? Jelas, ada. Itu apa kesamaannya? Sama-sama menyampaikan tentang informasi dalam bentuk fakta. Paham semuanya? Paham. Silakan berikan tepuk tangannya untuk kalian semua. Ya, jadi jelas ada hubungannya, gitu ya. Nah, sebelum materi kita mulai, ya, sebelum pembelajaran dimulai, terutama sekarang juga tentang teks berita, Ibu punya speaking dulu. Kalian mau? Mau kita speaking dulu? Mau? Ya, sebelah lihat di depan di situ. Ada apa itu kalimatnya? Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Tapi sambil tangannya sambil gerak ya. Aku coba semuanya tangannya angkat ya. Duduknya yang tegak. Nah, yang tidak bungkuk begini biar suaranya keluar. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Bisa? Nah, coba semuanya yang kompak ya. Siap semuanya, siap? Siap. Satu, dua, tiga. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Yang cepat, yang cepat. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Nah, yang cepat. Tadi yang lambat biasa, sekarang coba yang cepat. Bisa? Nah, coba. 1, 2, 3. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Cepat, lebih cepat lagi bisa? Ya. 1, 2, 3. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Iya, beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, dari kalimat ini, dari yang tadi kalian nyanyikan itu, ya, aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Kalian bisa memaknainya? Hah? Bisa memaknainya? Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Coba
kalimat ini. Namun aku sadar Tuhan Tuhan. Ya, kalau kita ekspresikan dari bahasa ini, kalau kita kontekskan dari kata ini, artinya kalian sedang duduk di bangku di ruangan ini, di kelas ini, apakah dalam keadaan sadar, apakah dalam keadaan pingsan, atau apakah dalam keadaan tidur? Dalam keadaan sadar. Artinya kalau kalian sudah siap menerima pembelajaran di pertemuan sekarang. Bisa dipahami? Harus sadar dulu. Keadaan kalian harus siap untuk menerima pembelajaran. Siap semuanya? Siap. Ya. Baik. Kita masuk ya ke pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik. Coba kalian perhatikan. Apa itu nomor 1? Nah, materi yang akan kita pelajari di pertemuan sekarang yaitu adalah tentang teks berita. Itu namanya menyajikan berita inovasi yang menghibur. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita mendapatkan fakta dan data yang benar-benar masuk akal, yang akurat, gitu ya. Kita mulai dari pertanyaan tematik dulu. Untuk nomor 1, kalian perhatikan. Pernahkah ya kalian membaca, melihat, dan menyaksikan tayangan berita? Pernah? Di mana? Ya, di televisi. Kemudian mana lagi? Di handphone. Di mana lagi? Pokoknya semua di medsos. Media sosial itu banyak jenis ragamnya ya. Misalnya yang sekarang sedang rame-rame ngomongin itu apa namanya? TikTok, iya, banyak berita apapun ada di situ. TikTok, semuanya punya aplikasi TikTok. Kalau ketinggalan itu kecidak, gitu ya. Jadi TikTok itu aplikasinya ya, informasi biasanya ada di TikTok. Kemudian mana lagi? Di Instagram. Kemudian mana lagi? Di Facebook. Dan banyak lagi di aplikasi media sosial lainnya ya. Nah, yang pernah dilihat oleh kalian tentang informasi tersebut, tentang apa saja yang kalian pernah lihat, yang pernah kalian saksikan? Pembunuhan. Terus apa lagi? Pembegalan. Terus apa lagi? Kecelakaan. Terus ada lagi? Ya. Oh iya, kemarin yang terjadi di wilayah kita ya. Itu tentang pembunuhan. Sepertinya banyak informasinya ya. Karena setiap orang itu punya aplikasi, berbagai aplikasi medsos ya. Jadi cepat sekali menyebar meskipun kejadiannya waktu itu di situ, tapi kita yang jauh juga langsung tahu ya, mengetahui informasi tersebut. Ya, terus yang bulan-bulan kemarin juga yang rame-ramenya di negara kita apa? Korupsi ya, informasi tentang pemerintahan gitu ya. Kemudian ada juga penggantian apa sih namanya, demo juga ya. Demo
banyak media sosial. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat contoh yang pemantik yang kedua. Nah, apa yang membuat kalian lebih menarik untuk menontonnya? Nah, coba. Saya merasa tertarik menonton berita itu apa sih alasannya? Apa yang merasa tertarik bagi kalian? Ya? Bagaimana? Tentang apanya? Penasaran. Penasaran ingin tahu apa sih sebenarnya, gitu ya. Kalau dengar-dengar dari orang suka banyak info dari sana sini. Tapi kita kan suka ada rasa penasaran ingin tahu apa sih sebenarnya. Gitu. Suka seperti itu? Suka. Gitu ya. Seperti itu, gitu ya. Berita yang disampaikan di media sosial. Ya. Jadi dengan media sosial ini ya, itu banyak hal yang diinformasikan kepada halayak ramai, kepada masyarakat. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat bagaimana cara menanggapi informasi seperti itu? Bagaimana cara menanggapinya? Ada yang kepikiran? Cara menanggapi informasi. Apakah itu informasi itu sesuai dengan fakta atau memang hanya informasi dari medsos, misalnya dari TikTok, yang tetapi hanya orang itu hanya ingin punya follower gitu, punya follower, jadi yang tidak terjadi malah dibesar-besarkan. Itu apa namanya? Hoax ya gitu. Makanya sekarang itu tidak ada larangan. Siapapun bisa menggunakan aplikasi sosmed gitu ya. Jadi tidak ada larangan. Ini mah tidak boleh, ini mah tidak boleh, tidak seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat harus pandai untuk untuk menyaring informasi gitu ya. Jangan sampai justru kita malah mitnah orang gitu ya, percaya begitu saja ya. Jadi disitulah kita harus pandai menyaring informasi, bisa memilah-milih mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak bertanggung jawab. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian, ini Ibu punya tayangan video ya. Nanti kalian perhatikan ya, tayangan videonya, simak baik-baik ya. Nanti di situ informasi tentang apa saja yang yang disampaikan dalam video yang Ibu tayangkan. Kita akan kilas yang berikut desa inovasi energi baru buatan anak bangsa terus menguatkan langkah Indonesia menuju kedaulatan energi sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui riset selama 10 tahun, Bos hadir sebagai landasan alternatif ramah lingkungan yang mendorong mandirian energi nasional. Peluncuran Bos digelar di Jomblo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara ini hadir untuk masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyaksikan akhirnya inovasi energi merah putih karya muda Indonesia. Nama Bos merupakan singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia. Bahan bakar ini diklaim mampu menekan emisi hingga mendekati nol dengan nilai oktan RON 98 yang setara dengan BBM berkualitas tinggi internasional. Berbahan dasar tanaman yang mudah tumbuh di berbagai daerah, Bos tak hanya mendukung transisi energi, namun juga menopang ketahanan pangan melalui sistem pangan berpandu energi dan pangan. Dukungan datang dari DPR RI dan dunia usaha yang siap menggunakan Bos untuk armada transportasi massal sebagai wujud nyata kedaulatan energi nasional. Bisa dipahami tayangan
videonya? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah informasi yang disampaikan dalam berita tersebut masuk ke dalam berita inovasi? Masuk tidak? Iya, masuk ya. Apa alasannya? Tadi apa yang disampaikan? Tentang Bobby Bos. Apa Bobby Bos itu? Bahan bakar original buatan Indonesia. Karya anak bangsa, gitu ya. Karya anak bangsa merah putih, gitu ya. Jadi di situ bahan bakar terbuat dari apa katanya tadi? Dari tanaman yang yang mudah tumbuh di mana-mana. Baru mendengar ya? Baru mendengar kita kalau BBM itu berasal dari tanaman. Itu salah satu inovasi ya, inovasi anak bangsa Indonesia. Ya, bagus berarti kan? Bagus. Ya, siapa tahu saja nanti di sini di kelas ini suatu saat ada yang punya inovasi membuat apa, gitu ya. Jadi jurusan pertanian ini kan tanaman, berarti jobnya kalian semua yang ada di jurusan pertanian. Ya, gitu. Itu kemudian, nah, bagaimanakah dari berita tersebut bagian manakah dari berita tersebut yang menurut kalian dianggap tertarik untuk menontonnya? Ya, bagian mana tadi? Ada yang dianggap menarik buat kalian? Ya? Ya, silakan. Siapa itu? Cecep? Ya? Silakan, ungkapkan pendapat. Yang dianggap menarik oleh Cecep apanya? Berbeda dari tumbuhan. Ya, bahan bakar berasal dari tumbuhan. Terus ada lagi yang lain? Apa lagi? Silakan boleh. Semua orang berpendapat silakan. Apalagi yang menarik buat kalian itu menurut Cecep seperti itu. Oh, menurut kalian? Ayo, ada? Silakan. Ada? Apa yang dianggap menarik, dikatakan menarik oleh kalian dari berita tadi? Apanya? Nah? Gimana? Warna BBM-nya berbeda, boleh, gitu ya? Silakan, ya? Silakan ungkapkan pendapat kalian. Ada lagi? Barangkali ada lagi? Bangga terhadap kreatif seseorang. Dia bisa menciptakan sesuatu, ya. Inovasi makanya itu ya. Inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru. Paham semuanya? Ya. Kemudian, nah ini kita pindah ke soal nomor 3, ya. Nah, andai, gitu ya. Andaikan kalian, ya, kita kan sedang membahas teks berita ya. Andaikan kalian, taruhlah kalian menjadi seorang wartawan misalnya, tahu wartawan? Misalnya kalian itu menjadi seorang wartawan. Kemudian ditugaskan oleh pimpinan kalian, misalnya ya, wartawan. Kemudian ditugaskan oleh pimpinan kalian, misalnya taruhlah tentang persiapan ulang tahun SMK Negeri 1 Majah misalnya, ya. Nah, kira-kira informasi apa saja yang akan kalian ambil untuk menginformasikan tentang ulang tahun sekolah kalian? Ya, informasi apa saja untuk menambah informasi lebih banyak. Nah, kalian kan harus mengembangkan apa? Banyak jawaban-jawaban itu untuk mendapatkan informasi itu apa? Masih ingat rumusnya? Nah, rumusnya apa? 5B1
Kemudian apa lagi yang berikutnya? When. Apa when? Ya, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya ya. Kemudian yang berikutnya when. Di mana? Peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian why. Why itu apa? Mengapa hal itu harus dilakukan? Mengapa itu harus dilaksanakan? Terus ditambah satu lagi, satu apa setelah? Ya, how, bagaimana peristiwa itu terjadi? Gitu ya. Rumus kalau menggunakan bahasa Inggris. Ya. Terus kalau menggunakan bahasa Indonesia, masih ingat apa? Simba. Apa A-nya? Apa. Kemudian J-nya di mana? Kemudian kapan? Terus siapa? Kemudian M-nya mengapa? Akhir ba-nya bagaimana? Kalau kalian menjadi seorang wartawan harus bisa menggunakan rumus itu. Adik Simba atau 5W1. Itu akan banyak mengoreksi keterangan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sekali lagi bisa paham? Bisa. Kalian itu bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Kalau belum bisa, belajar. Terus belajar. Tidak ada yang tidak bisa kalau dengan belajar. Betul tidak? Iya. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau untuk mencobanya. Paham semuanya? Paham. Silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baik. Kalian perlu tahu bahwa pembelajaran kali ini, ya, pembelajaran teks berita ini, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi karakteristik berita inovasi yang menghibur dengan tepat. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis 5W1H atau rumus dalam bahasa Indonesia itu apa? Adik Simba. Dalam teks berita inovasi secara akurat. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Ya, kalian sudah punya kan kelompok masing-masing? Maka silakan duduk dengan kelompoknya ini berhadapan. Semuanya ada berapa kelompok? 9 ya. Maka ini berhadapan yang ini di sini, yang itu sana. Maka duduk dengan kelompok masing-masing. Nanti Ibu bagikan LK-nya, ya, tempat pengajiannya. Duduk dulu dengan kelompoknya berhadapan. Yang ke depan menghadap ke belakang, dan yang berdekatan itu ini ke belakang, yang baris kedua yang sini lihat ke depan. Maka ayo silakan bersihkan waktu beberapa menit untuk duduk dengan kelompok masing-masing. Silakan ini diambil lembar pensiannya. Di situ ada tulisan ya, oh iya sudah. Ini mana kelompoknya? Ya, oh berdekatan sini, berdekatan. Ini ya. Sebelah sana, sini. Ya.
sudah Ibu siapkan di situ, videonya sudah ada, silakan tinggal kalian buka. Di situ ada beberapa soal ya, kalian analisis berita yang ditayangkan di link yang sudah disediakan ya. Kemudian kalian analisis video tersebut ya. Analisis di situ ada diberikan waktu 30 menit ya untuk mengerjakan diskusi kelompok tersebut ya. Apabila kalian merasa belum mengerti, silakan tinggal ditayangkan saja. Ya, kemudian supaya cepat karena waktunya hanya diberikan 30 menit saja. Nanti di situ ada beberapa soal ya, ada soal di situ bagian aktivitas ke-1 dan ke-2. Silakan dibagi-bagi ya supaya cepat mengerjakannya. Kalian bagi-bagi saja di setiap kelompoknya. Untuk yang mengerjakan nomor 1 dikerjakan oleh si A, si B, misalkan ya. Untuk nomor 2 silakan dibagi-bagi. Ya, bisa dipahami semuanya? Nah, silakan selamat mengerjakan. Supaya cepat selesai. Oke, ada yang bisa dibantu? Sudah paham? Mengerti? Tulis namanya. Iya. Apa? Terus Yang mana belas? ini kan ada 2 soal ya. Nanti videonya dibuka. Kemudian nanti ada 2 soal. Jadi dibagi-bagi supaya seperti yang 2 orang mengerjakan soal ke-1, dan yang 2 orang mengerjakan soal ke-2 ya. Supaya cepat ya. Jangan bareng-bareng. Karena waktunya kan cuma 30 ya. Bisa, Pak? Ini yang dibayarkan cukup paham? Ini nanti namanya ya, bisa. Nah, sekarang kita saatnya untuk melaksanakan presentasi ya. Mulai dari kelompok mana dulu, silakan tampil ke depan, nanti untuk kelompok yang lain menanggapi. Kelompok mana dulu, silakan. Boleh, silakan. Tampil di depan, nanti kelompok yang lain saling menanggapi ya. Maka silakan kelompok ini, kelompok ini. Oh ini kelompok apa namanya? Kelompok apa? Cangkur. Ya silakan kelompok cangkur untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya nanti kelompok yang lain silakan untuk menanggapinya. Ya silakan. Ya.
Identifikasi karakteristik berita inovasi. Apa ide atau temuan baru yang diangkat dalam berita ini? BBM dari tanaman yang mudah tumbuh. Mengapa ide atau temuan ini dapat dikategorikan sebagai inovasi? Karena bangga buatan anak bangsa Indonesia. Ya. Apa dampak atau manfaat yang ditawarkan oleh inovasi ini, terutama bagi petani muda? Bisa menghasilkan bahan makan sendiri. Berdasarkan jawaban di atas, sebutkan 3 karakteristik utama yang menjadi berita ini sebagai berita inovasi. Yang pertama, menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, mampu membuat BBM dari tumbuhan. Yang ketiga, bangga terhadap buatan karya anak bangsa. Ya, lanjut. Selanjutnya. Analisis 5W plus 1H. Adik simak. Apa buat peristiwa apa yang terjadi pembuatan bahan bakar? Di mana lokasi peristiwa atau inovasi ini? Bogor, Jawa Barat. Ya. Where melalui riset selama 10 tahun 12 proyek. Siapa? Anak bangsa. Why? Mengapa inovasi ini dibuat atau penting? Karena mampu menciptakan karya yang baru. Bagaimana proses atau cara kerja inovasi tersebut dibuat dan ditentukan? Tuliskan kesimpulan singkat mengenai pentingnya berita inovasi, khususnya di bidang pertanian bagi kemajuan bangsa. Meningkatkan produktivitas atau sesuatu yang baru berdasarkan hasil karya anak bangsa. Ya. Sekian presentasi dari kami. Ya, berikan tepuk tangannya dulu. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang Angkat dari kelompok mana dulu? Silakan. Silakan, boleh. Yang mau menanggapi silakan berdiri. Perwakilan dari kelompoknya mana? Ya. Silakan. Ayo. Ya. Ayo, Putra, kelompok mana yang mau menanggapi yang disampaikan tadi oleh kelompok Pipis? Silakan. Cecep, boleh? Silakan. Silakan. Berdiri ya, berdiri dulu. Cecep, silakan. Boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok Pipis? Silakan. Silakan ini kelompok apa? Kelompok skop, silakan berdiri ya. Panggilan dari kelompok skop, silakan. Kelompok yang lainnya silakan berdiri. Iya. Silakan yang mau menanggapi berdiri. Saya dari Komunitas Shopskop. Apa tujuan utama diluncurkannya BBM Boglos? Ya, silakan boleh ditanggapi. Ya. Apa tujuan utama diluncurkannya BBM Boglos? Ya, silakan. Siapkan dari kelompok yang lain juga. Putra ini Putra ya, siapkan. Ya. Sebagai bahan bakar nanti apa ramah di Sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Bagaimana? Bisa dipahami? Tepuk tangan untuk kelompok
Ambil dari kelompok mana? Jadi orasi Ya. mengapa BBM ini dihasilkan dari tanaman? Ya. Mengapa BBM produk ini Bobby Boss gitu dihasilkan dari tanaman katanya. Ya, menghasilkan tanaman sebagai bahan bakar alternatif. Jadi tidak mengganti dari bahan bakar yang ya, makanya disebutnya cerita inovasi terbaru. Inovasi itu apa? Inovasi itu penemuan suatu hal yang baru. Ya. Barangkali ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Kelompok mana? Saya dari kelompok Jagung. Ya. Apa bahan baku utama yang digunakan untuk membuat Bobby Boss? Ya, silakan. Ya. Pertama. Ya, silakan. Baik, teman-teman. dari tanaman yang mudah tumbuh. Gimana, cukup? Cukup. Iya. Silakan berikan tepuk tangannya untuk kalian semua. Boleh duduk, silakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangannya untuk kelompok jeruk ini. Baik, teman-teman sekalian, itu ya tadi presentasi, ya, presentasi dari setiap kelompok yang sudah disampaikan di depan. Terima kasih anak-anak ibu semuanya, kalian sudah sudah mau untuk mengungkapkan pendapatnya, mau berkolaborasi menanggapi presentasi dari perwakilan setiap kelompok, gitu ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke saatnya untuk kita melaksanakan bagian akhir, yaitu untuk refleksi, ya. Nah, coba ibu mau tanya. Coba ibu mau tanya. Tadi ya, bagaimana cara kalian mengatasi sebuah tantangan, ya, ketika diberikan soal di dalam kelompok tadi, ya, itu kan soal itu sebuah tantangan untuk kalian, betul tidak? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Hah? Bagaimana cara tadi kalian menghadapi tantangan dalam bentuk soal yang diberikan di setiap kelompok? Iya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Dedek? Apa yang kalian lakukan tadi menghadapi tantangan ketika ibu memberikan soal dalam kalian? Mengerjakan dengan berdiskusi. Iya, mengerjakan dengan berdiskusi. Ada lagi yang lain? Bekerja sama dalam kelompok kalian, ya. Betul tidak? Betul. Segala sesuatu itu kalau dihadapi sendiri akan berbeda dengan dihadapi bersama-sama. Ya. Nah, terus kemudian ibu mau bertanya, apakah dari pembelajaran kita, ya, dari awal sampai selesai sekarang sudah di tahap akhir, apakah ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada apa di antaranya? Nah, pertama, kerjasama dalam tim, ya. Kemudian karena kita sedang membahas materi tentang teks berita, nah di situ kita harus harus pandai, harus bisa menyaring informasi. Itu harus pandai.
Jangan semua info kita langsung terima mentah-mentah gitu ya. Jadi harus pandai menyaring informasi yang baik sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Dalam hal ini itu fakta yang objektif. Paham semuanya? Paham. Ya, sekali lagi Ibu sangat menginspirasi pembelajaran yang di pertemuan sekarang. Kalian benar-benar hebat, kalian benar-benar kreatif ya, mau untuk berdiskusi kerjasama dan semangat di dalam pembelajaran di pertemuan sekarang. Ya gitu. Jadi kalian jangan melihat hasil, ya, yang harus kalian lihat itu adalah prosesnya. Paham semuanya? Paham. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semuanya insya Allah akan bisa. Kalau kalian mau mencoba berusaha untuk bagaimana caranya supaya kalian bisa. Sekali lagi paham? Paham. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di hari ini ya. Itu insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi berita, yaitu tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, yaitu silakan kalian berdoa dulu bersama-sama ya. Sebelum kita pulang berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, silakan pimpin dulu doanya kita akan pulang. Silakan. Tidak apa-apa duduk sambil begitu juga. Silakan doa pimpin dulu berdoa. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Hati-hati ya di jalan.